warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Anita. Setelah kemarin kita belajar tentang ciri khusus dari hewan, hari ini masih tetap dengan tema 1, subtema 3. Namun kali ini materinya ciri khusus tumbuhan. Jadi skenario pembelajaran hari ini adalah IPA-nya tentang ciri khusus tumbuhan, bahasa Indonesianya tentang simpulan paragraf dan teks bacaan tentang tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajarannya agar kalian mampu menjelaskan ciri-ciri khusus dari tumbuhan, menjawab soal-soal tentang ciri khusus tumbuhan, dan juga membuat simpulan dari sebuah paragraf yang berisi tentang bacaan hewan dan tumbuhan. Alat dan media pembelajaran yang kita pakai seperti biasa WhatsApp Group, Google Classroom, YouTube, dan juga video pembelajaran. Sebelumnya, untuk mereview atau mengingat mata pelajaran yang lalu, ciri khusus pada hewan dan fungsinya kita bahas sedikit, kita review sedikit. Ada bebek yang memiliki kaki berselaput untuk mempermudah berenang. Ada bunglon yang bisa mengubah warna kulit atau mimikri, fungsinya untuk mengelabui mangsa. Juga ada burung hantu yang dapat memutar kepalanya 270 derajat untuk melihat kondisi di belakangnya tanpa harus membalikan badannya. Lalu ada juga cicak yang berautotomi atau dapat memutuskan ekornya, fungsinya untuk mengelabui musuhnya. Kita juga punya cumi-cumi yang mengeluarkan tinta hitam pekat, fungsinya untuk melindungi diri dari serangan musuh. Lalu ada kelelawar yang berekolokasi, yaitu memiliki alat pendeteksi dengan memancarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi sekali. Selanjutnya, kita punya landak yang memiliki duri di tubuhnya yang sangat tajam, fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Lalu kita juga ada terenggiling, mampu menggulung tubuhnya, yang fungsinya untuk menghindari diri dari ancaman mangsanya. Kemarin juga kita sudah membahas tentang ular, yang memiliki ciri khususnya itu berupa bisa, walaupun tidak semua ular memiliki bisa. Fungsinya untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Selanjutnya ada unta, yang memiliki punuk, untuk menyimpan cadangan makanan. Itu tadi ciri khusus dari hewan. Untuk kali ini kita belajar tentang ciri khusus tumbuhan. Ada 10 tumbuhan yang sudah misalnya kita buat di sini, walaupun memang banyak sekali ya. Tapi di sini misalnya kita ambil contoh 10 tumbuhan. Dan manfaatnya. 1, teratai. Teratai ini memiliki batang tumbuhan yang berongga, daun yang lebar dan tipis. Manfaat dari batang berongga untuk membuat teratai dapat mengapung di atas air, sedangkan manfaat dari bentuk daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan. Selanjutnya kita punya pohon jati. Pohon jati dapat gugur dengan sendirinya setiap musim kemarau, yang manfaatnya untuk mengurangi penguapan, sehingga persediaan air di dalam batang pohon jati mencukupi walaupun di saat tanah sangat kering sekalipun. Selanjutnya kita punya tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus ini istimewa sekali karena dia termasuk yang karnivora. Kenapa karnivora? Karena dia memakan serangga. Jadi dia memiliki daun yang dilapisi dengan cairan nektar, yang cairan ini manis dan harum sehingga dapat memikat serangga. Ketika serangganya menyentuh daunnya, dia akan mengatup, menjebak serangganya lalu dicerna. Selanjutnya kita mau punya putri malu, yang memiliki ciri jika disentuh dia seperti malu-malu, makanya namanya putri malu, dia akan menutup. Selain itu dia juga memiliki duri di batangnya yang bermanfaat untuk pertahanan dari hewan herbivora. Selanjutnya kita punya kantung semar, tidak jauh berbeda dengan tanaman Venus. Kantung semar juga dia karnivora. Yang membedakan semar dengan Venus adalah hanya bentuknya saja ya. Jadi fungsinya sama, dia juga cara kerjanya sama, menjebak serangga, lalu mencerna, karena dia punya nektar itu tadi. Selanjutnya ada kaktus. Akar kaktus ini panjang sekali dan daunnya berbentuk duri. Manfaat akar kaktus yang panjang itu untuk menjangkau sumber air yang berada puluhan meter di bawah tanah. Jadi sedangkan untuk manfaat daunnya yang menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya kita punya eceng gondok. Eceng gondok ini tanaman yang dapat hidup di air dengan cara mengapung.
Eceng gondok memiliki daun tunggal dengan permukaan licin serta berwarna hijau dan juga tanpa adanya batang. Memiliki bentuk daun oval, sedang pada pangkal dan ujungnya berbentuk runcing. Tanaman ini masuk kategori bunga majemuk dengan bentuk kelopak seperti tabung. Selanjutnya kita punya bunga bangkai atau Rafflesia. Bunga bangkai yang sudah mekar memiliki bau yang sangat busuk seperti bangkai, namanya aja bunga bangkai. Ini manfaatnya untuk menarik para serangga untuk mendekat, dan secara tidak sadar serangga tersebut telah membantu penyerbukan bunga bangkai itu sendiri. Lalu kita punya bunga matahari yang cantik sekali. Bunga matahari selalu menghadap ke arah matahari. Manfaatnya adalah pergerakan bunga tersebut supaya semua daunnya mendapat pasokan sinar matahari yang cukup. Terakhir, misalnya kita punya lidah buaya atau aloe vera yang tebal, berair, dan juga memiliki duri. Manfaat struktur daun yang tebal untuk menyimpan air, sedangkan durinya pada daun aloe vera adalah supaya daun tersebut tidak rusak oleh hewan herbivora, sama seperti putri malu yang tadi di batangnya ada duri-durinya. Kira-kira seperti itu materi atau ciri-ciri khusus dari tumbuhan. Setelah ini ada contoh latihan soal ciri khusus tumbuhan. Tanaman kaktus memiliki akar yang sangat panjang yang bisa mencapai puluhan meter. Fungsi dari ciri khusus tanaman kaktus tersebut adalah A. Mengurangi penguapan, B. Agar mempermudah pernapasan, mencari air sebanyak mungkin, D. Memudahkan fotosintesis. Kira-kira yang mana? Ya, tentu saja jawaban yang C. Mencari air sebanyak mungkin. Soal kedua, perbedaan antara tumbuhan Venus dan kantong semar adalah yaitu A, B, C, atau D? Ya, C bentuk bunganya ya. Jadi fungsinya sama karena memiliki nektar, hanya sama-sama karnivora juga. Jadi dia yang membedakan adalah bentuk bunganya. Sekian dari Miss Anita untuk materi ciri-ciri dari ciri khusus dari tumbuhan dan juga manfaatnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk tugasnya akan Miss Anita share di Google Classroom. Setelah tugas IPA selesai, lanjut bahasa Indonesianya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.